Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PKRS. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita kedatangan tamu Dr. Petria, dokter spesialis anak di RSUD M. Nasir. Baiklah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang isu yang lagi tren di masyarakat, yaitu tentang penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal. Untuk tahu lebih banyak tentang penyakit gagal ginjal pada anak, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Petri. Ini Dr. Petri sehubungan dengan isu yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Kira-kira yang dikatakan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak saat ini itu apa yang disebut dengan penyakit itu seperti apa itu, Dr. Petri? Ya. Jadi definisi gagal ginjal atau acute kidney injury itu adalah terganggunya fungsi ginjal secara mendadak yang ditandai dengan penurunan jumlah urin atau penumpukan sisa metabolik yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Nah, saat ini jadi acute kidney injury ini atau gangguan ginjal ini sebenarnya sudah dari dulu sudah terjadi ya, penyebabnya macam-macam gitu. Namun belakangan ini beberapa bulan terakhir terlihat peningkatan kasus yang cukup drastis gitu pada anak, terutama pada balita ya, dengan puncaknya sekitar jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober ini di Indonesia tuh makin lama makin tinggi gitu ya. Kemudian apa itu gangguan ginjal akut progresif atipikal? Nah, itu adalah gangguan ginjal yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun yang biasanya didahului oleh infeksi sebelumnya. Itu ya, bisa berupa demam disertai infeksi saluran nafas atau infeksi saluran cerna, atau kadang juga ada yang tidak didahului oleh infeksi. Kemudian gangguan ginjal ini terjadi pada anak-anak yang sebelumnya sehat gitu, tidak ada riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut didapatkan peningkatan tanda-tanda inflamasi atau tanda radang yang cukup drastis pada anak-anak ini. Nah, jadi dengan peningkatan kasus yang sangat drastis beberapa bulan terakhir, para ahli sudah melakukan investigasi, gitu, sudah berusaha mencari apa sih yang menyebabkan anak-anak ini tiba-tiba banyak kasusnya yang mengalami gagal ginjal gitu ya. Di antaranya sudah dicari apakah penyebabnya karena infeksi, sudah diperiksakan segala macam panel infeksi virus maupun bakteri. Ternyata didapatkan bahwa hasilnya tidak konklusif gitu ya, tidak ada yang seragam yang mirip gitu. Kemudian diperkirakan juga apakah berhubungan dengan COVID ya, kita ada namanya multiple inflammatory syndrome, multisystem inflammatory syndrome pada anak atau MISC. Nah, tapi juga tidak sesuai gitu ya, sudah diperiksakan marker serologi COVID ataupun PCR COVID gitu, hasilnya sangat beragam sehingga kemungkinan bukan karena itu. Nah, kemudian juga difikirkan lagi penyakit-penyakit ginjal yang lain ya, karena gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh prerenal, renal, dan postrenal. Kalau prerenal itu misalnya anak-anak yang mengalami dehidrasi sebelumnya atau dengan gangguan jantung. Kalau yang renal itu bisa karena memang ada misalnya akut tubular nekrosis namanya, kemudian ada inflamasi pada ginjal, glomerulonefritis, atau karena vaksin juga bisa. Kemudian yang postrenal juga sudah diperiksa, ternyata tidak ditemukan juga gitu yang menjadi penyebab pada anak-anak ini. Nah, kemudian di akhir September ya, di akhir September atau di awal Oktober ini WHO merilis bahwa di Gambia memang ditemukan kematian 70 anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut, dan sudah diselidiki ternyata memang berhubungan dengan produk kontaminan di obat gitu ya, yang namanya ethylene glycol dan diethylene glycol tersebut. Karena
itu kita langsung para ahli langsung berusaha menginvestigasi dengan kasus di Indonesia ini bagaimana. Sampai saat ini memang ditemukan dari beberapa sampel anak yang dirawat yang data waktu itu dikeluarkan oleh Kemenkes, yang anak di RSCM 19 orang pasien, 16 pasiennya memang ditemukan dalam darah dan urinnya yang produk etilen glikol itu, senyawa etilen glikol di etilen glikol. Kemudian diperiksalah obat-obatan yang mereka konsumsi sebelumnya, diambillah sampel obat-obatan yang sudah dikonsumsi dari 6 sampel, dari 6 sampel darah anak, 4 sampel yang positif, kemudian dari 19 sampel obat yang riwayat dikonsumsi oleh anak tersebut, 16-nya memang mengandung etilen dan dietilen glikol itu, sehingga kemarin di tanggal 19 Oktober kemarin Kemenkes menghimbau untuk menghentikan dulu peresepan obat-obatan sirup gitu sampai ditemukan sambil menunggu investigasi sampai pengumuman yang lebih lanjut gitu. Dr. Feb, sehubungan dengan informasi yang sudah beredar di masyarakat itu yang kemungkinan dicurigai itu kan seperti yang Dr. Feb bilang tadi, ada nama zatnya itu etilen glikol dan dietilen glikol. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan zat yang itu apa gitu? Jadi obat-obatan sirup itu sebenarnya kan dia harus menggunakan pelarut supaya obatnya terlarut dengan baik di dalam sediaannya tersebut. Nah, pelarut yang ada beberapa pelarut yang memang diizinkan, memang dinyatakan aman seperti propilen glikol, gliserin, sorbitol gitu ya. Namun dalam proses pembuatannya mungkin bisa terjadi cemaran atau impurities dari proses pembuatannya tersebut. Nah, terbentuklah senyawa etilen glikol dan dietilen glikol ini gitu ya. Nah, etilen glikol dan dietilen glikol ini adalah senyawa yang toksik dan sebenarnya tidak diperbolehkan ada dalam kandungan obat gitu ya, karena berbahaya, mengganggu fungsi ginjal, susunan saraf pusat, jantung gitu ya. Namun itu tadi, jadi dalam proses pembuatannya ada kemungkinan terjadi cemaran gitu ya. Nah, itulah yang diduga terjadi pada saat ini gitu. Itulah yang sekarang sedang diinvestigasi oleh BPOM, produk-produk mana saja yang dalam obatnya ada kandungan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol tersebut. Kemudian Pepet, untuk masyarakat kita untuk mengantisipasi apalagi untuk yang punya anak di bawah 18 tahun tadi, kira-kira gejala awalnya apa kira-kira? Gejala gangguan ginjal akut itu yang paling yang paling gampang disadari oleh orang tua adalah penurunan jumlah urin atau buang air kecil ya. Penurunan jumlah buang air kecil. Jadi orang tua harus harus lebih aware dengan buang air kecil anaknya, baik secara jumlah maupun warna ya. Kalau misalnya sudah berkurang, biasa warnanya jadi makin pekat gitu ya. Itu yang pertama, jumlahnya, frekuensinya, jumlahnya berkurang. Kemudian bisa juga ditemukan bengkak ya. Biasanya diawali dengan bengkak di kedua kelopak mata. Biasanya di pagi hari bangun tidur itu paling jelas gitu ya. Makin lama nanti bengkaknya bisa ke bawah, ke sumur itu ya. Itu gejala awal. Nanti kalau gejala lebih lanjutnya sudah macam-macam ya, bisa ada gangguan kesadaran, bisa kejang, muntah, dan lain-lain. Ya, berarti kan untuk kita perhatikan bersama, gejala awalnya itu adalah gangguan pada buang air kecil dari segi jumlah, warna, dan frekuensi yang berbeda. Kemudian juga ada pembengkakan, biasanya diawali di sekitar mata, kemudian berlanjut ke tubuh yang lain. Dan kalau kita menemukan hal seperti itu, untuk bersegera berkonsultasi dengan dokter ya, untuk melanjutkan pengobatan lanjutannya. Kemudian untuk antisipasi, kira-kira apa-apa yang pencegahan yang mungkin bisa masyarakat lakukan supaya
anak yang masih sehat sekarang tidak terjangkit juga gagal ginjal akut ini. Pencegahan ya, jadi berhubung karena etiologi pastinya memang belum jelas ya, memang kecurigaan salah satunya karena obat tersebut ya. Pencegahannya tentu kita secara umum harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, kemudian melengkapi imunisasi anak-anak ya supaya anak-anak daya tahan tubuhnya bagus gitu. Kemudian dengan nutrisi yang seimbang gitu ya, cukup istirahat, cukup olahraga, kemudian menghindari kegiatan-kegiatan yang berkerumun ya di ruangan yang tertutup dengan jumlah orang yang banyak gitu ya, apalagi untuk balita ya yang daya tahan tubuhnya memang masih rendah gitu. Jadi kita mencegah supaya jangan sampailah terinfeksi atau sakit gitu. Nah kemudian kalau memang sakit ya sebaiknya segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan, ke dokter ya. Mungkin kalau yang sering terjadi kan demam ya, yang paling gampang kalau demam di awal-awal demam itu sebenarnya kan merupakan mekanisme pertahanan tubuh kita ya untuk melawan kuman-kuman atau virus-virus yang masuk gitu ya. Nah, tapi mungkin memang anaknya menjadi tidak nyaman gitu ya. Nah, untuk pertolongan pertama di rumah ya kita bisa lakukan kompres hangat ya, kompres di daerah yang banyak pembuluh darah, misalnya ketiak, selangkangan, di leher gitu ya. Kemudian banyak minum air putih, istirahat yang cukup ya. Jika memang anaknya demamnya tidak turun atau sangat tinggi atau memang ada riwayat kejang demam sebelumnya pada anak, segera minta pertolongan ke dokter ya. Kemudian berhubung kita mencurigai ada kandungan tertentu yang bersifat toksik di obat-obatan sirup, sebisa mungkin hindari gitu membeli obat bebas gitu ya. Berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter untuk meminum obat gitu ya. Meskipun memang kita harus tetap mengikuti perkembangan ya. Dari BPOM juga tadi malam sudah melakukan rilis terbaru bahwa ada beberapa obat yang memang sudah dinyatakan aman, beberapa obat sirup ada listnya ya. Tapi ya secara umum kita tetap menghimbau untuk menjaga kesehatan dan meminta pertolongan kepada tenaga kesehatan yang terkait sakit. Ya. Kemudian terkait misalnya kalau ada anak demam tadi itu ya, untuk pertolongan pertama di rumahnya kan orang tua suka memberikan paracetamol. Nah, paracetamol ini kalau sekarang sirup sudah tidak boleh, apakah boleh mereka menggerus obat tablet paracetamol misalnya untuk terima pertolongan pertama? Ya, apakah itu memungkinkan atau bagaimana? Ya, memang tadi seperti yang sudah disampaikan, pertolongan pertama ada yang bersifat non farmakologik ya seperti kompres dan lain-lain. Dan jika memang membutuhkan obat, saran saya tetap berkonsultasi. Tapi memang dari rilis terbaru dari BPOM ada beberapa obat yang sudah dibolehkan, yang sudah dinyatakan tidak mengandung senyawa berbahaya tersebut gitu ya, bisa nanti dilihat listnya. Kemudian larangan himbauan ini sebenarnya insya Allah bersifat sementara sampai penyelidikan lebih lanjut, investigasi lebih lanjut terhadap, mungkin kita harapkan semua obat-obatan sirup gitu ya selesai gitu, sehingga akhirnya kita mendapatkan informasi obat-obatan mana yang memang aman, bebas dari zat-zat yang berbahaya tersebut, dan obat-obatan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita sudah mendapatkan informasi tersebut. Kemudian mengenai alternatif lain untuk sediaan obat selain sirup, ada puyer, ada juga kalau untuk obat demam ada suppositoria namanya yang dimasukkan lewat anus gitu ya. Kalau untuk puyer mungkin kendalanya dosisnya ya, mungkin tidak semua orang tua tahu gitu dosis, misal anaknya beratnya 7 kilo dosisnya berapa, 15 kilo dosisnya berapa gitu ya. Jadi memang kalau untuk puyer lebih baik atas instruksi dokter. Pun untuk suppositoria itu juga sebaiknya dikonsultasikan untuk dosis gitu. Berarti yang amannya itu pencegahan pertolongan pertama yang non farmakologik. Non farmakologik sampai
jika memang memungkinkan gitu. Ada juga kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya anaknya demamnya terlalu tinggi atau memang ada riwayat kejang demam, nah itu jangan ditahan juga di rumah dengan langsung ke dokter ya. sebaiknya segera mencari pertolongan seperti itu. Baik, itu mungkin pencerahan kita dari Dr. Fer. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita di saat masyarakat kita resah saat ini, apa yang mereka lakukan kalau ada kejadian di anak pada anak mereka. Kemudian kita berharap seperti yang tadi ya Dr. Fer ya, masalah ini segera bisa kita selesaikan dan kita semua masyarakat bisa mengkonsumsi obat-obatan dengan aman dan memang memberikan efek untuk kesehatan masyarakat kita semua. Terima kasih Dr. Fer sudah meluangkan waktunya bersama kita. Kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PTRI.